Mhm. Nah, saya jadi penuh dengan sebuah dorongan sebisa mungkin saya ini ingin beri manfaat gitu loh. Jadi bukannya saya tarik manfaat. Halo Pahing, selamat malam. Malam, malam. Suara saya jelas ya? Jelas Pahing, dan Jelas. semoga kabarnya baik ya. Amin, semoga semua sehat kita semua dah. Semoga semua sehat. Yes, semua semangat, semua sehat ya. Dan Amin. hari ini kita mau membahas satu topik yang menarik. Kalau Ya. kata saya kutip ya, ada quotes dari Sally Krawcheck. Heeh. Networking is the number one unwritten rule of success in business. Nah, hari ini kita mau bahas tentang 4 tips ya membangun networking. Karena Ya. ya kalau kita bilang Pahing, Yes. network ini bisa menjadi sumber rezeki juga ya sebenarnya. Amin. Dan banyak deh keuntungan kalau kita punya network. Tapi kalau menurut Pahing sendiri, punya network itu sebuah keuntungan atau apa Pahing? Manfaatnya Sangat, seperti apa? sangat. Orang banyak yang lupa loh Audrey bahwa untuk bisa melakukan apapun, karir, kerja dan semuanya itu butuh hubungan sosial kan gitu ya. Ya. Ya, dan kita butuh orang lain, siapapun kita itu kita butuh orang lain itu. Dan kalau apa ya, orang yang menyendiri, menyepi, kadang-kadang dia heran gitu loh. Pada saat dia butuh sesuatu, baru dia ke orang lain. Itu biasanya orang akan melihat, ah kalau ada maunya aja lah baru ke gua gitu loh. Itu bukan networking, itu ada maunya kadang-kadang gitu loh. Benar. Iya, jadi punya network yang luas itu bukan cuma sekedar relationship, malah jadi power gitu loh. Ya. Ya kan? Jadi power tersendiri bahwa ternyata misalnya hubungan saya bisa berbuah dalam banyak hal. Tidak saja dengan berbisnis, tapi juga dengan kehidupan pribadi, bermasyarakat, untuk bahkan anggota keluarga kita gitu loh. Ya. Ya kan? Karena sudah jadi fakta bersama di luar sana lah. Kalau kita punya kenalan, misalnya mengirimkan seorang anggota keluarga kita, misalnya untuk dibantu dalam banyak hal gitu ya. Mhm. Pekerjaan, tugas sekolah, itu karena networking semuanya kan gitu. Dipermudah Yes. dari sisi misalnya melakukan berbagai aktivitas di semua konteks lah, karena kita punya good network gitu loh. Itu. Ya, Iya, ini dia keunggulan punya network yang luas dan pastinya networking yang baik ya. Karena betul, untuk betul. mencapai apa ya titik yang itu tadi kata Pahing, kita bisa dapat privilege lah ya Yes. dari orang-orang yang kita jalin hubungannya dengan baik, itu pasti butuh proses yang cukup panjang. Nah, Mm-mm. tadi Pahing sudah jelaskan manfaatnya tuh banyak banget Pahing. Untuk Yes. membangun networking juga butuh proses yang panjang. Mungkin kita langsung dulu masuk ke tips yang pertama untuk membangun networking. Silakan. Ini saya dari pengalaman pribadi aja deh. Ini yang tips yang pertama nih, Oke. gitu ya. Saya dari awal saya membangun karir di perusahaan-perusahaan gitu ya, dari company ke company, company ke company. Ada satu kalimat yang saya pegang sampai hari ini gitu ya, pesan dari orang tua saya dah. Itu Oke. adalah pesannya begini, Audrey, pesannya simpel nih, gini, apapun yang terjadi pokoknya jangan gigit tangan yang kasih kamu makan, itu dulu, gitu ya. Jadi Oke. ini Ya, simpel kan gitu, kayak simpel. doggy, kucing, gitu loh ya, kalau dikasih makan jangan gigit tangannya gitu loh. Jadi gitu ya. Nah ini, saya tahu ini simpel banget walaupun kesannya lugu dan polos gitu loh. Aha. Saya sepanjang karir mengingat prinsip ini kan gitu loh. Mengingat prinsip ini walaupun kalau nanya misalnya orang, almarhum kayak ayah saya udah almarhum, saya kalau nanya sama ibu saya pun mungkin dia nggak ingat pernah ngomong ini ke saya. Oke. Tapi karena waktu masih kecil, saya dengar sering nasihatkan mereka kadang-kadang celoteh Ya. filosofi hidup. Orang tua kita kan dulu penuh filosofi ya. Mhm. Dan ternyata yang perannya paling besar itu kalimat tadi untuk saya membangun karir, entah dimanapun saya berada. Oke. Ya. Karena itu, tanpa saya sadari, kalimat itu sebetulnya sakti dari sisi networking secara internal, misalnya kalau saya dalam organisasi gitu. Mhm. Nah, saya jadi penuh dengan sebuah dorongan sebisa mungkin saya ini ingin beri manfaat gitu loh. Jadi bukannya saya tarik manfaat gitu loh. Jadi Ya. kalau misalnya orang misalnya katakanlah gini, let's say kita punya kucing di rumah lagi. Kita kasih dia makan 3 kali sehari misalnya. Terus Mhm. kucingnya merasa kurang gitu loh.
Ya kucing merasa kurang, terus di tengah-tengah salah makan siang, makan malam misalnya, dia ngamuk kan gitu, digigit tangan kita. Nah kan itu kan nggak benar tuh. Nah, saya pakai analogi itu sederhana banget. Nah, jadi tips saya yang pertama begini, bukankah lebih bagus kalau misalnya begini loh, kucing let's say dia melakukan pekerjaan ekstra gitu loh. Oke. Pintu lupa kita tutup, kucing yang tutupin gitu loh. Yes. Nah, jadi kalau saya melihat itu, ayo deh tak tambahin snack deh, snack sore. Nah, Oke. jadi gini, walaupun ini saya pakai seolah-olah ada imbalan jasa, tapi sebenarnya ujung-ujungnya tips saya yang pertama adalah ini. Sibuk-sibuklah memberi kontribusi dan manfaat gitu loh. Jadi Oke. tips number one itu adalah memberi. Tips number one itu adalah dimanapun kita berada itu memberi. Karena sepanjang karir saya itu yang saya usahakan gitu loh. Oh, kalau Ya. bisa saya kontribusi aja, kontribusi. Nah, tanpa saya sadari Audrey dan juga semua smart listener yang ada di sini, itu ternyata memberikan saya network yang amazing gitu loh. Oke. Jadi bukan cuma Ya. internal company sendiri, jajaran-jajaran termasuk para owner bisnis melihat sebenarnya. Nah, bagi orang-orang yang nggak ngerti nih Audrey, kalau ada yang coba untuk memberikan manfaat, terus kontribusinya besar, dibilang tuh lagi Audrey lagi cari muka tuh, Audrey lagi cari muka. Ini sering nih. Iya, orang-orang tidak mengerti gitu loh bahwa kalau ada orang tertentu yang memang kalau dalam organisasi dia memang pengen kontribusi gitu loh. Pengen give. Nah, karena begitu tiba-tiba dalam hal imbal jasa, ini uniknya, ini pengalaman pribadi saya sendiri, studi saya pribadi di berbagai organisasi. Begini, orang yang justru kontribusinya paling besar, justru paling merasa dia belum apa-apa. Gitu loh. Oke. Nah, Ya. ini agak unik nih. Saya ulangi kalimat Ya. ini sebentar nih buat semuanya dengar. Entah saya juga nggak tahu apakah ini mungkin karena kita sebutnya karena kebiasaan memberi, orang Oke. justru yang give-nya more itu yang malah tidak merasa telah give more. Sementara orang yang ngasihnya sedikit itu yang merasa sudah give everything. Ya. Nah, jadi ini kalau misalnya Anda masuk ke sebuah network dimanapun kita berada, forum, kelompok profesi, terus juga mungkin di lingkungan keluarga sendiri. Kalau Anda ingin misalnya networking-nya bagus banget, kontribusi manfaat udah. Jadi kemanapun Anda pergi bawa manfaat. Selalu semangatnya adalah saya pengen give gitu loh. Nah, jadi gini prinsip, kalau ini pakai prinsip NLP yang mana kan gitu. Ya. Saya lebih melihat bahwa begini, ini kan raport dalam dunia NLP kan dikenal dengan namanya raport nih. Raport. Yes. Raport ini kita secara NLP akan mengatakan manusia lebih senang orang-orang yang memang mirip dirinya kan gitu loh. Nah, jadi kalau saya masuk ke dalam sebuah environment di mana environment tersebut, misalnya saya anggota baru lah, Audrey lah masuk misalnya organisasi host Indonesia misalnya aja. Nah, di dalam organisasi yang networknya telah tertata itu, mereka tahu semua orang di situ kan saling give and take dong gitu loh. Ya. Mereka udah tahu, dan kita kalau baru mau masuk ke situ dan pengen langsung kalau bisa memanfaatkan quote and quote semua relasi yang ada di situ, habis kita. Habis. Karena mereka senang bahwa Audrey masuk. Oh ya, ini memang kita banget loh. Audrey masuk, langsung kontribusi benefit sebesar-besarnya Audrey. Gitu. Jadi itu tips number one. Kalau Anda pengen masuk ke network dimanapun atau bangun sebuah network, kontribusi manfaat always number one. Kasih gitu. That's tips number one. Yes, karena apa yang ditabur itu yang akan dituai nanti ke depannya ya, Amin. Pak Hing ya. Amin.